Selamat pagi semua. Kali ini kita akan lanjutkan sesi keempat mata kuliah manajemen strategik, di mana pada sesi sebelumnya saya sudah buatkan agenda. Pada sesi 4 ini Bapak Ibu saya akan ajak untuk melihat manajemen strategik dari perspektif kuantitatif. Pada sesi 4 ini, kita akan mencoba mengeksplorasi beberapa matriks yang biasa digunakan oleh manajer atau pengambil keputusan untuk merumuskan strategi. Bagaimana kita ingat videonya Profesor K menyatakan bahwa step by step dalam dalam menyusun sebuah strategi itu diawali dengan perencanaan, memformulasikan strategi, kemudian implementasikan, dan terakhir mengevaluasi. Memformulasikannya inilah yang kita akan bahas sekarang, di mana menyusun sebuah formulasi strategi itu membutuhkan alat-alat, yakni salah satu diantaranya adalah matriks. Yang pertama, kita akan bahas tentang matriks SWOT. Ya, SWOT analisis merupakan satu kajian atau analisis yang paling sederhana yang sudah umum kita dengar dilakukan oleh perusahaan terkecil sekalipun mampu untuk melakukan SWOT analisis. SWOT analisis ini kita mengklasifikasikan critical success factor atau variabel-variabel yang ada di lingkungan perusahaan kita kategorikan menjadi dua, yakni faktor eksternal dan faktor internal. Apa saja yang termasuk dalam faktor internal? Dalam faktor internal itu ada strength atau kekuatan dan weakness atau kelemahan. Di sini dijelaskan bahwa strength itu kadang-kadang helpful, merupakan satu nilai lebih poin buat kita, ya, yang membuat kita tough dalam artian mampu bertahan, membuat kita kuat, perusahaan itu kuat. Tapi di sisi lain ada faktor internal berupa weakness. Weakness ini sangat harmful, bisa menjadi satu luka, ya, satu cedera, satu hal yang negatif yang membuat perusahaan itu bisa semakin terpuruk atau bisa menjadi sebaliknya ketika dia memahami kelemahannya itu dan berusaha menutupi atau memperbaiki kelemahan tersebut. Nah, dari sisi eksternal kita melihat ada unsur opportunity atau peluang dan unsur ancaman atau threat. Siapa saja yang merupakan ancaman dalam SWOT analisis itu? Kompetitor kah, ya, atau lingkungan outsider kita, surrounding kita, atau bisa saja faktor-faktor X lain yang di luar kendali perusahaan, misalnya stabilitas ekonomi, bencana, ya itu juga merupakan salah satu yang mengancam perusahaan, yang beresiko terhadap keberlanjutan perusahaan. Why SWOT analysis? Kenapa SWOT analysis itu dilakukan? Ya, coba Bapak Ibu lihat hierarki proses manajemen itu. Di gambar ini ditunjukkan ada dari sales, divisi sales, manajemen, operation, production, finance, research and development, cost system. Nah, semua aspek ini membutuhkan analisis, perlu dianalisis sehingga menjadi suatu formula, ya, strategi atau turunannya berupa taktik yang bisa diimplementasikan dalam operasional sebuah perusahaan. Nah, aspek yang dianalisis dalam SWOT analisis di sisi kiri ini kita pilah-pilah menggunakan SWOT analisis, pilah-pilah mana yang merupakan strength, mana yang merupakan weakness, mana yang merupakan opportunity, mana yang merupakan threat atau ancaman. Strength itu mungkin Bapak Ibu bisa lihat di sini ada sekelompok item yang bisa mengguidance kita untuk menemukan what is our strength, apa kekuatan kita, ya. Kemudian weakness juga begitu, gunakan beberapa clue dari
question, bisa berupa pertanyaan, bisa berupa item-item yang mengguidance kita untuk menemukan what is our weakness, ya. Kemudian opportunity juga begitu, opportunity, peluang. Kita tidak lepas dari trends, ya, pemahaman kita tentang sesuatu yang sudah terjadi di luar sana, perubahan lingkungan, adanya produk baru, adanya teknologi baru, ya. Kemudian yang terakhir, threat, ancaman ini bisa jadi dari outsider, kompetitor, yang intinya merupakan satu ya warning bagi perusahaan kita untuk melakukan penyesuaian strategi atau melakukan taktik khusus supaya survive. Ya, konsep dasar analisis SWOT ini saya adopt dari USAID yang bisa memberikan framework kepada pikiran kita semua bahwa lingkungan eksternal itu ada OT, lingkungan internal itu ada SW, ya. Sehingga dalam menemukan critical success factor, merumuskannya, kita sudah bisa dengan mudah memilah mana yang merupakan weakness, mana yang merupakan strength, mana yang merupakan threat dan opportunity. Nah, dalam gambar yang lebih sederhana juga bisa Bapak Ibu lihat bahwa strength itu adalah potensi kemampuan kita, weakness itu sesuatu yang fragile, sesuatu yang mudah membuat kita pecah, putus, broken, ya. Opportunity itu bisa dikatakan sebagai key, kunci, critical key yang bisa mengantarkan kita kepada peluang-peluang baru. Ini digambarkan juga threat itu sebagai sebuah bom, ya, yang bisa meledak kapanpun ketika kita lihai. Ya, ini adalah beberapa sentence, kalimat tanya yang bisa mengguidance kita menemukan strength, weakness, opportunity, dan threat dari perusahaan-perusahaan yang ada. Secara sederhana bisa menjawab dari hal-hal yang ditanyakan dalam kalimat tanya ini. Secara sederhana pula kita bisa simpulkan, ini adalah strength dan ini adalah weakness, ini adalah opportunity, serta ini adalah ancaman bagi perusahaan kita. Nah, diagram atau matriks SWOT, ya, yang paling sederhana bisa dilakukan dengan mengkombinasikan antara IFAS, internal factor analysis strategi, dan EFAS, external factor analysis strategi. Jadi matriks IFAS-EFAS ini adalah mengkombinasi antara strength, opportunity, weakness, opportunity, strength, threat, strength, opportunity. Jadi kombinasi antara sel-sel ini bisa menghasilkan sebuah strategi yang paling sederhana. Clue-nya gimana? Formulanya gimana untuk menyusun sebuah strategi SO, ya, strategi strength dan opportunity? Clue-nya, ya, kata kuncinya adalah mengembangkan suatu strategi dengan memanfaatkan kekuatan yang ada. Jadi gunakan strength yang kita miliki untuk menangkap peluang. Itu strategi SO. Kalau strategi WO, kita tahu kita memiliki beberapa kelemahan. Dari sekian kelemahan itu, kita ingin menangkap sebuah peluang. Sementara kita tahu kita punya weakness. Di strategi WO ini yang harus kita lakukan adalah bagaimana, ya, menutupi atau menghilangkan kelemahan kita, ya, sehingga kita bisa menangkap peluang. Jadi strategi WO-nya itu menghilangkan kelemahan, menutupi kelemahan untuk menangkap peluang. Demikian juga strategi ST, strategi WT, dan seterusnya. Ya, ini yang sederhana matriks IFAS. Yang biasanya dilakukan dengan kualitatif. Ya, secara sederhana Bapak Ibu kalau melakukan analisis SWOT,
pertama yang dilakukan adalah memformulasikan, ya, menemukan key success factor. Strength 1 itu apa, strength 2 apa, strength 3 apa, O1, 2, 3 apa. Nah, strategi SO bisa saja antara S1 dengan O1 atau bisa saja dengan S3 dengan O1. Jadi di antara sekian strength dan sekian O, peluang yang terjadi adalah ini dengan jadi hampir 9 ini ya. 9 strategi SO yang bisa dihasilkan dari memberdayakan strength 1 untuk menangkap peluang dan seterusnya. Jadi peluang ini terjadi dalam artian peluang strategi SO itu terjadi ada 9 strategi. Ya tergantung pinter-pinternya kita untuk mengcombine strength mana yang bisa digunakan untuk menangkap peluang yang mana. Demikian juga weakness. Ya. Nah, dalam analisis SWOT diupayakan kita harus mampu menggali seluruh elemen dari masing-masing komponen. Ya, strength, ada berapa strength, kekuatan, gali sampai semuanya tereksplorasi. Weakness juga begitu, karena dengan menggali data tentang strength, weakness, opportunity, threat yang lengkap, Bapak Ibu akan bisa menyusun strategi yang kompleks, banyak ya. Nah, di antara strategi yang sudah tersusun itu kita akan bisa memilih-milih disesuaikan dengan kondisi perusahaan. Di sini disampaikan bahwa every SWOT is different. You do your own. Jadi nobody else can do it for you. Your situation is unique and only you know what it is. Jadi setiap perusahaan akan memiliki formulasi analisis SWOT yang unik, berbeda dengan perusahaan-perusahaan yang lainnya, sehingga hanya perusahaan itulah yang biasanya bisa merumuskan, memformulasikan satu strategi, kemudian menurunkan sebuah taktik untuk diimplementasikan di lingkungan bisnis yang sesungguhnya. Nah, ini salah satu contoh SWOT personal ya, personal human resources, bisa dijadikan sebagai bahan pembanding nanti ketika Bapak Ibu melakukan analisis SWOT keuangan kah, yang nanti lanjutannya ke balance scorecard kah. Jadi bisa dijadikan contoh. Ya, kenapa kita melakukan SWOT analysis? Untuk apa itu? Ya, hasilnya dari SWOT analysis adalah kita berharap kita mengetahui perusahaan kita di posisi yang mana. Ya, kalau misalnya ini ke kanan strength, ke kiri weakness, ke atas opportunity, ke bawah threat, ancaman. Kalau ternyata kita ada di sisi sini, peluangnya tinggi, kekuatan kita juga tinggi, maka perusahaan itu ada pada kuadran 1. Strateginya apa? Strategi agresif. Apa itu strategi agresif? Nanti di slide-slide berikutnya Bapak Ibu bisa lihat turunan dari strategi agresif itu apa. Kemudian lihat sisi kiri. Ketika opportunity tinggi, kemudian weakness kita juga tinggi. Artinya perusahaan itu punya ada peluangnya tetapi tidak berdaya. Tidak berdaya. Makanya di sini strategi yang harus diambil apa? Strategi turn around, berputar haluan. Ya, dari kemarin kita bahas tentang turn around, berputar haluan, bagaimana perusahaan harus mencari cara-cara lain supaya bisa menangkap peluang. Kalau di sini di yang ke bawah weakness tinggi, threat juga tinggi, kita lemah tetapi ancamannya luar biasa. Apa yang harus kita lakukan? Ya, sementara lebih baik defense dulu, bertahan ya. Defensif jadi bela diri, tidak mampu, kita tidak mampu untuk menggilas pasar karena ancamannya luar biasa. Lebih baik kita stay safe dulu ya, berdayakan resources yang ada, kelola customer yang ada, manajemen yang ada, sehingga perusahaan ini masih bisa berjalan. Kemudian yang kuadran selanjutnya adalah ketika strength tinggi, kekuatan tinggi, tapi ancaman juga tinggi, supaya perusahaan kita tidak ditinggalkan oleh customer, disinilah perlunya Bapak Ibu melakukan yang disebut diversifikasi.
Apa tuh diversifikasi? Ya, nanti di slide berikutnya bisa dibaca lebih detail ya. Oke, kita akan mulai berhitung. Nah, berhitung di sini tidak terlalu sulit. Kita akan mulai dari hal-hal yang sederhana. Bagaimana memformulasikan critical success factor, clue atau pernyataan yang kita kelompok-kelompokkan sebagai weakness, opportunity, strength, threat. Kita coba berikan bobot, dan bobot kita berikan rating secara kuantitatif. Nanti dari bobot dan rating itu kita coba akan formulasikan, masukkan dia ke dalam formula-formula penghitungan matriks EV, IV, CPM dan seterusnya, sehingga dari hasil pembobotan dan rating tersebut kita bisa menemukan satu simpulan bahwa strategi yang cocok untuk perusahaan kita adalah A, B, C dan seterusnya. Secara umum, Freddy Rangkuti membuat stage atau tahapan dalam konsep merumuskan strategi perusahaan itu dalam 3 tahap, yaitu tahap pertama kita akan mulai dari menghitung EV matrix, IV matrix, kemudian CPM matrix. Selanjutnya dari matriks-matriks tersebut bisa dikembangkan lagi ke dalam space matrix, BCG matrix, IE matrix, Grand Strategy matrix, dan setelah itu kita akan bisa rumuskan implementasi strategi. Ya, baik, kita akan mulai dengan EV matrix, external factor evaluation. EV matrix digunakan untuk mengevaluasi faktor-faktor eksternal perusahaan. Caranya, ini saya sengaja buatkan yang sederhana sehingga Bapak Ibu tidak terlalu rumit untuk memahami. Dari bukunya Freddy Rangkuti itu jelas di situ digambarkan bagaimana menyusun sebuah EV matrix. Caranya yang pertama, buat daftar critical success factor yang mencakup perihal opportunity dan threat. Ya, karena eksternal faktor itu terdiri dari opportunity dan threat. Pertama, buat critical success factor. Hal-hal yang kritis yang merupakan peluang dan ancaman dari perusahaan tersebut. Ya, misalnya ketemu 10 opportunity, 10 threat dan opportunity, 5 opportunity, 5 threat. Yang tingkat langkah selanjutnya, tentukan bobot weight dari masing-masing faktor. Total bobot antara eksternal dan antara opportunity dan threat itu harus 1. Ya, tentukan bobotnya. Kemudian tentukan rating setiap faktor antara 1 sampai 4. Kenapa 1 sampai 4? Itu sudah dihitung dalam bukunya Freddy Rangkuti. 1 itu kategorinya bad, 2 dan seterusnya. 4 yang terbaik, ratingnya yang tertinggi 4. Kemudian kalikan bobot dengan rating untuk mendapatkan skor. Nah, bobot yang sudah ada dikalikan dengan rating, misalnya unsur opportunity, unsur peluang, produk ekspor misalnya, perusahaan ekspor, permintaan pasar ekspor sangat tinggi, jadi peluangnya kan tinggi. Oh, itu bobotnya berapa? Mau dikasih bobot 20% misalnya. Terus ratingnya berapa? 4, berarti 2 kali 4, segitulah skornya. Jadi perusahaan ini memang mengandalkan peluang ekspor. Ya, kualitatifnya seperti itu. Nah, sekarang kita coba hitung kuantitatifnya dulu sehingga kita tahu nanti strateginya apa. Kemudian jumlahkan semua skor. Skor 4 artinya perusahaan merespon peluang yang ada. Skor 1 artinya sebaliknya. Oke, kita lihat. Ini saya ambilkan dari bukunya Freddy Rangkuti, contoh kasusnya, di mana key external factors, peluang ada 5, pertumbuhan pasar yang baik, tren ekspor meningkat, pelanggan setia di luar negeri, apresiasi US dollar, kebijakan pemerintah. Itu merupakan opportunity, peluang eksternal ya. Kemudian threat atau ancaman,
persaingan, hambatan perdagangan internasional, kepercayaan luar negeri, pasokan bahan baku dari supplier, pemulihan ekonomi domestik itu merupakan ancaman. Jadi bobot antara peluang dan ancaman ini kita jumlahkan harus satu, ya, harus satu. Siapa yang memberikan bobot ini? Nanti kalau Bapak Ibu melakukan analisis SWOT, misalnya membuat tesis atau karya ilmiah, saya ingin melakukan SWOT analisis terhadap satu perusahaan. Gimana cara menentukan bobot ini? Siapa yang harus menentukan bobot ini? Ya, untuk SWOT analisis, ya, karena ini hasilnya adalah strategi. Yang memahami strategi itu biasanya siapa? Di top leader, para pemangku kepentingan yang berkontribusi penuh terhadap keberlangsungan perusahaan itu. Jadi bobot ini disusun, ya, berdasarkan hasil wawancara dengan responden inti yang merupakan key person, ya, key person yang memahami key success factor. Jadi total bobot peluang dan ancaman harus satu. Kemudian ratingnya tergantung seberapa tinggi sih rating yang diberikan oleh si responden ini. Misalnya pertumbuhan pasar yang baik, oh iya memang benar ratingnya 4, langsung diberi 4. Kemudian ancaman, persaingan gimana? Tight nggak? Persaingannya ketat apa tidak? Oh lumayan ketat, dikasih bobot 3. Ya, nah setelah itu baru dikalikan. Bobot kali rating muncullah skor. Skor opportunity adalah berapa itu di atas, ya? Ditambahkan skor ancaman, total skornya adalah 3,15. Bobot dan rating pada matriks di atas ditentukan berdasarkan pada isian kuesioner. Dari matriks diperoleh total skor 3,15 yang menunjukkan bahwa perusahaan sudah mempunyai strategi yang baik dalam mengantisipasi ancaman eksternal. Jadi skornya itu 3,15. Kita keep dulu. EV matrix score ada nilainya 3,1. Oke, kita lanjut sekarang IV, internal factor evaluation. Sama caranya, hanya saja pada IV matrix kita fokus kepada strength and weakness, faktor internal. Ya, kita lihat internal strength, totalnya di sini tetap 1, ya, kemudian diberi rating, kemudian diberi skor 2,75. EV skornya tadi 3,15, IV skornya 2,75. Nanti kita akan masukkan di matriks selanjutnya. Ya, itu EV sudah. Kemudian IE, matriks internal eksternal ini merupakan sebuah model yang dikembangkan dari cara model General Electric. Parameter yang digunakan parameter kekuatan internal perusahaan dan pengaruh eksternal yang dihadapi perusahaan. Ya, hasil dari IE matrix ini bisa mendudukkan perusahaan itu pada 9 sel yang ada dalam growth strategy. 9 sel yang ada pada model General Electric. Ya. Nah, coba kita lihat ini. Satu perusahaan nilai IV-nya 2,79. Kemudian nilai EV-nya 2,46. Kita tarik garis, maka perusahaan itu ada pada sel 5. Ya. Sel 5 itu apa? Kita lihat di sini. Oh, bawah dia nih. Bentar. Ya, sel 5. Sel 5 perusahaan itu ada pada fase growth. Konsentrasi melalui integrasi horizontal dan stability, tidak ada perubahan profil strategik. Nah, dari diagram EV matrix yang tadi kita bisa lihat bahwa
perusahaan itu ada pada sel 5. Ya, ada sel 5. Jika EV-nya sudah diketahui, IV-nya sudah diketahui, kita tarik garis. Oh, perusahaan itu ada di sel 5. Sel 5 itu strateginya apa? Tadi dibilang stability dan growth. Strategi stability, strategi growth itu seperti apa? Breakdown di bawah slide, di slide berikutnya Bapak Ibu bisa baca. Kalau perusahaan itu cenderung stabil, harus bagaimana dia? Ya. Jadi dari IV, EV kita sudah bisa menyusun IE. Oke, clear? Dari IV, EV matrix kita bisa menyusun IE matrix. Ya. So, ini adalah contoh satu perusahaan PT PAN, ya. Total wage score-nya 3,15. Kemudian sisi atasnya juga lumayan kuat, antara 3 sampai 4. Ya, jadi perusahaan itu ada pada sel 1. Sel 1 tumbuh dan membangun. Sel 2 sama. Jadi kalau dari matriks grand strategy tersebut, ini dibuatkan pengelompokan, ya. Kalau perusahaan ada di sel 1, 2, 4 itu masuk kategori tumbuh dan membangun. Apa yang dilakukan, yang harus dilakukan oleh perusahaan ketika dia ada di sel sel ini, ya, masuk tumbuh dan membangun? Dia harus memperbesar jaringan, meningkatkan jumlah produksi, meningkatkan channel distribusi, saluran pemasaran, meningkatkan promosi karena dia pada fase bertumbuh. Kemudian yang kelompok kedua, apabila perusahaan itu ada di sel 3, 5, dan 7, perusahaan itu dikategorikan sebagai dalam kondisi pertahankan dan pelihara. Bisa saja sel 3, 5, 7 ini ya mau nangkep peluang luar nggak bisa, ya, banyak kelemahan atau ancamannya terlalu tinggi. Jadi strategi yang diambil adalah strategi defensif, bertahan, ya, bertahan dan pelihara. Kemudian sel ketiga, kategori ketiga, yakni sel 6, 9, dan 8, ini mencirikan perusahaan ada pada sel yang sedikit bermasalah, sehingga strategi yang dilakukan di sini adalah strategi panen atau divestasi, ya, divestasi. Bisa saja juga di sini ada strategi retrenchment, strategi sell out, strategi turn around. Jadi dia ada di sel 8, 6, 9. Ya, itu dari IV, EV kita bisa buat IE. Setelah ketemu IE-nya ada pada sel berapa perusahaan Bapak Ibu, kita bisa cocokkan sel 1 strateginya apa, sel 2 apa, dan seterusnya. Ya, yang ketiga ada matriks CPM. Yang keempat sebenarnya, ya, tadi EV, IV, IE, CPM. CPM digunakan untuk mengidentifikasi pesaing utama. Identifikasi kekuatan, kelemahan, posisi strategis. Ada beberapa perbedaan critical success factor pada IV-EV dengan CPM. Yakni yang pertama, critical success factor CP lebih luas, sehingga terkesan spesifik dan fokus pada pengeluaran internal. Jadi bahasanya itu sudah teknis dalam CPM, ya. Makanya dalam CPM itu Bapak Ibu bisa menggali sedemikian banyak item pertanyaan yang merujuk pada komponen yang ingin kita bandingkan antara satu perusahaan A dengan B. Tentunya harus apple to apple, nggak bisa kita bandingkan apple to mango, apple to banana. Tidak akan bisa menghasilkan strategi yang pas. Ya, kemudian critical success factor juga tidak dikelompokkan dalam kekuatan dan kelemahan.
Jadi tidak spesifik pada kelompok-kelompok SWOT tadi. Dia udah critical success factor yang di CPM ini sudah teknis, ya, fokus pada aspek yang ingin dieksplorasi. Rating score perusahaan-perusahaan pesaing dapat dibandingkan sehingga memberi informasi tentang strategi. Nah, competitive profile matrix ini sering digunakan untuk membandingkan ya, melihat bagaimana sih strategi yang diterapkan oleh perusahaan-perusahaan sejenis. Nah, di sini saya akan berikan salah satu hasil CPM dari komparasi antara Android, iPhone sama Microsoft kalau nggak salah ya. Itu nanti Bapak Ibu bisa lihat critical success factor-nya. Sebelum kita mulai berhitung, ini ada satu video yang bisa Bapak Ibu simak bagaimana sih sengitnya persaingan antara Huawei dan iPhone. Ya, Huawei kalau nggak salah menggunakan Android ya, beda ini dengan iPhone. Nah, sehingga di case tadinya Bapak Ibu bisa lihat critical success factor apa saja yang dihitung, yang kita nyatakan sebagai pernyataan untuk mengukur kedua operating system tersebut. Ya, ini adalah video ketika China berhasil memproduksi handphone merek Huawei, ya, hal ini menjadi ancaman yang luar biasa bagi iPhone sampai terjadi tindakan-tindakan yang secara bisnis tidak elok ya, ada boykot ya, ada himbauan untuk merusak, ada himbauan untuk menjegal ekspor. 我们都是华为。所有的商户只要买华为手机的，给你报销20%。买苹果手机的，从一开始不带涨工资，18年中奖。作为中国企业，我们必须支持中国企业，我们支持华为。 Produksi Huawei, hal ini juga merupakan hal yang positif untuk membuat masyarakatnya cinta kepada produk dalam negeri. How they can do it, why they can do it, ya tentunya ingin memenangkan sebuah persaingan. Ya, nah itu contoh visual bagaimana iPhone sama Huawei saling berkompetisi untuk mendapatkan hati di masyarakat, karena ini levelnya global di dunia ya, tentunya mereka saling berperang teknologi. Kalau sekarang kita sudah dengar bagaimana China bisa memproduksi teknologi 5G. Amerika mungkin belum bisa, masih di 4G, China sudah mengungguli. Kemajuan artificial intelligence di China udah luar biasa. Ya, kemarin kita bahas belajar dari American Factory, itu ditunjukkan bagaimana China ingin mengganti tenaga manusia dengan robot, karena dia sudah berhasil menemukan, memformulasikan sebuah teknologi 5G yang bisa di-apply dalam company-company yang mereka buat. Ya, nah dalam contoh kasus berikut ya, CPM analisis, saya bandingkan antara Android ya, OS Android, iPhone, iOS, dan Windows. Bapak Ibu bisa lihat bagaimana competitive profile matrix dari ketiga operating system ini. Ya, kita tahu Android sekarang yang terdepan. Ya, walaupun Android bisa kita bisa dapatkan kualitas layanan OS Android hampir sama dengan iPhone. Ya, namun Android bisa
di segmen market yang middle. Harga handphone dengan OS Android bisa ya tidak terlalu mahal, tapi iPhone biasanya dia di kalangan tertentu, dia lebih secure, lebih safety. Kemudian kita compare dengan Windows operating Windows hampir tidak dilirik ya, Windows pun hampir tidak dilirik oleh konsumen. Coba kita lihat critical success factor yang dipakai untuk mengkomparasi ketiga company ini. Yang pertama, market share. Bobotnya 0,13. Total bobot, kita coba lihat total bobot itu harus 1 ya. 1. Critical success factor di sini tidak dipilah-pilah berdasarkan SWOT, tetapi sudah lebih teknis, fokus kepada aspek apa yang kita ingin gali. Yang pertama ini market share. Market share-nya Android seperti apa? Ya, ratingnya berapa? 4. Oh, iOS 2. Windows pun 2. Lebih rendah market share-nya. Kemudian number of application in store. Ya. Android 4. iOS 4. Windows 2. Frequency of update 3, 4, 2. Desain hampir tidak ada yang mengungguli, berimbang ya, semua ratingnya 3. Kemudian produk brand reputation, brandnya gimana? iPhone dan Android sama, Windows pun 2, lebih kecil, lebih rendah. Distribution channel ya, Android merajai distribution channel Android hampir di seluruh dunia. Kenapa mereka bisa? Karena memang dia dibuat bisa diterima oleh berbagai segmen market. Kalau iPhone tertentu saja orang-orang yang memang fanatik dengan OS iPhone ya. Usability sama, berimbang antara ketiga company tersebut. Customization features-nya ini yang paling ekstrim, di mana Android memiliki features yang jauh mengungguli kompetitornya. Marketing capability ya, kita lihat siapa sih yang memproduksi iPhone ya, Amerika punya ya. Marketing capability ya, negara adik kuasa, tentunya mereka bisa lebih tinggi dibandingkan yang. Kemudian brandnya Windows pun lebih rendah dibandingkan dua yang lain. Openness, cloud integration bisa diintegrasikan. Ini cloud integrationnya Android juga luar biasa, 4. Rate of OS stress 143. Nah, total score ini harus total bobot 1. Nah, total skor inilah yang kita akan bandingkan antara Android pun dan Windows pun. Mana yang lebih menang? Android 3,5, pun 3,5, Windows pun 2,53. Nah, ini salah satu case tadi yang bisa Bapak Ibu pakai sebagai komparasi untuk misalnya suatu saat pengen meneliti kompetitif profile antara perusahaan A dan B ya, A, B, C. Ingat, clue-nya adalah harus perusahaan yang sejenis ya. Ini hasil komparatif atau CPM dari salah satu contoh perusahaan ya. Ini juga dijelaskan secara sederhana. Kalau contoh yang tadi kan kompleks banget ya, antara OS Android, iPhone dan Windows pun. Di sini contohnya hanya 1, 2, 3, 4, 5 critical success factor. Kalau yang tadi kan banyak gitu, 12 kalau nggak salah ya. Dari sisi rating ya, rating dan skornya ini beda-beda. Kemudian kita masukkan ya, kelihatanlah mana yang lebih unggul ya, A, perusahaan B, perusahaan C, atau perusahaan.
Inilah kita nanti bisa merumuskan. Oke, itu matriks CPM. Yang selanjutnya nomor 5 harusnya ini ya, matriks space, strategy, position, and action evaluation. Matriks space ini digunakan untuk memetakan kondisi perusahaan dengan menggunakan model yang dipresentasikan dalam diagram Cartesius yang terdiri dari 4 kuadran dengan skala yang sama. Ya, pada matriks ini masing-masing kuadran mengindikasikan pemakaian strategi agresif, konservatif, defensif, dan kompetitif. Masing-masing sumbu, cara menghitungnya ini kita klasifikasikan. Masing-masing sumbu menyatakan dimensi internal yakni financial strength FS dan competitive advantage CA. Dimensi eksternal yakni environmental stability ES dan industry strength IS. Keempat faktor ini FS, CA, ES dan IS adalah faktor penentu yang paling penting dalam menentukan posisi strategi perusahaan. Nah, coba kita lihat informasi bisnis perusahaan A. Financial strength-nya sekian. Ya, totalnya financial strength dilihat dari rasio likuiditas, rasio activity, profitability, growth. Ini ratingnya 666 total, ada 22. Kemudian ES, environmental stability, ada competitive pressure, tekanan persaingan. Kemudian demand variability, price elasticity of demand, technological change. Ini ratingnya biasanya negatif ya, ada minus 12. Kemudian ini yang negatif di sini dia CA ya, competitive advantage, market share, product quality, customer loyalty, control over supply and distribution, compete capacity utilization, total minus 15. Industrial strength ya, growth potential, profit potential, easy to entry into market, ya, halangan masuk, halangan keluar yang kemarin kita bahas. Kemudian productivity and company utilization, total ada 16. Nah, dari pengelompokan FS, IS, ES dan CA, kita bisa hitung formulanya ya, rumusnya seperti ini. Rating rata-rata FS 22 dibagi 4, ES minus 12 dibagi 4 ya. Vektor arah Y adalah 2,5. Kemudian vektor arah X dari IS dan CA adalah 1. Coba kita lihat. Oh, berarti perusahaan tadi ada pada kuadran 1. Strategi yang harus dilakukan adalah pertumbuhan intensif, diversifikasi, dan kombinasi ketiganya. Jadi perusahaan itu ada pada kuadran agresif, terus melakukan strategi-strategi yang bisa membuat perusahaan itu semakin bertumbuh. Ya, itu hasil dari space, matriks space. Kan? Jadi saya berharap saya bisa tuntun Bapak Ibu memahami dengan contoh-contoh ini. Ya, dia tadi ya yang kita hitung tadi ada di agresif. Kuadran 1, strategi agresif. Apa yang dilakukan? Pengembangan pasar, penetrasi pasar, pengembangan produk, integrasi ke depan, integrasi ke belakang, integrasi horizontal, diversifikasi terkait. Jadi karena dia memang ada pada fase agresif, apapun dilakukan. Ya, yang namanya juga agresif kan, tidak bisa diem, semua activity dilakukan karena memungkinkan untuk agresif, sumber daya cukup, uang cukup kan, peluang ada, kekuatan luar biasa ya. Nah, ini beda dengan kuadran-kuadran. Kalau misalnya dari hitungan space-nya Ibu ternyata adanya di sini di kuadran 1, apa yang harus dilakukan? Kuadran 3 apa yang harus dilakukan? Dan juga ya. Selanjutnya adalah penjelasan dari masing-masing strategi pertumbuhan itu apa,
apa yang harus dilakukan, ya, bagaimana menyikapinya. Kemudian strategi pertumbuhan melalui konsentrasi dan diversifikasi seperti apa? Konsentrasi melalui integrasi vertikal bagaimana ya. Nah, ini silahkan Bapak Ibu cocokkan ya, sesuaikan dengan hasil penghitungan yang kita capai. Kemudian matrik grand strategi. Matrik grand strategi ya, ini juga mengulas ada di kuadran mana perusahaan itu, strateginya apa ya. Ini yang tadi hasil sel-sel dari IE itu ya, sel 1 sampai sel 9. Kemudian yang tidak kalah menarik juga berikutnya adalah matrik BCG, matrik Boston Consulting Group. Matrik ini diciptakan pertama oleh Bruce Henderson ya. Bruce Henderson di tahun 63. Ada keingintahuan dari CEO perusahaan yang bergerak di bidang konsultan ya, konsultan untuk mengukur bagaimana caranya merumuskan atau mengklasifikasikan perusahaan itu, kemudian membutuhkan strategi apa dalam penyelesaian masalah-masalah yang terjadi di perusahaan tersebut, dan fokusnya adalah pengalokasian kas antara unit-unit bisnis yang mereka kelola. Nah, dalam matriks BCG kita kenal ada STAR, Casco, Mark, dan DOG. Ya, apa makna dari masing-masing kuadran di matriks BCG itu? DOG, pada posisi ini tingkat pertumbuhan satu produk masih sangat rendah dan market share-nya juga masih rendah. Jadi apa yang harus dilakukan dalam posisi ini? Gambarannya BCG. Dalam matriks BCG itu kita mengkombinasikan antara market share dengan growth rate ya. Biasanya di dalam industri rumah kan ya, restoran, sering executive chef dan restoran manager melakukan menu engineering menggunakan matriks ini ya, market share dan growth rate. Popularitas menu, tingkat sales per portionnya berapa ya, dan over menu. Nah, kita ambil dari contoh yang di atas, PT PAN, PT ERA, PT KON, PT SAN. Kita bawa ke dalam matrik ini ya. Terlihat bahwa ada satu yang di DOG ya, PT KON di DOG, kemudian PT SAN di Casco, PT ERA di STAR, PT PAN di question mark. Apa artinya kalau dia ada di STAR ya? STAR namanya juga STAR ya, semuanya masih tinggi, masih bagus ya, terkendali dengan baik. Selanjutnya ada portfolio assessment matrix. Ini lebih fokus kepada melihat bagaimana portofolio satu perusahaan, lihat dari perspektif market attractiveness dan competitive position ya. Ya, sebagai ending dari sesi ini, silahkan Bapak Ibu mengerjakan assignment berikut ya. Pilih salah satu company yang Anda ketahui. Ini yang bergerak di bidang atau keuangan atau produksi atau itu, silahkan boleh dipilih. Kemudian Bapak Ibu bisa lihat dari perspektif strategi yang mereka lakukan dan coba di kuantitatifkan dari implementasi strategi-strategi yang mereka lakukan. Misalnya mau melihat matriks space sebuah BPR gitu ya, BPR di masyarakat, misalnya BPRA, kita lihat rasionya bagaimana, dibobotin, kasih rating, dan dari
hasil hitung-hitungan itu Bapak akan bisa mengetahui, oh berdasarkan hitungan matrix space BPR ini ada pada kuadran mana ya, kemudian strateginya apa. Tentunya hasil hitung-hitungan itu akan bisa mengguidance Bapak Ibu kepada strategi yang dihasilkan ya. Silahkan kerjakan berkelompok, dan kalau sudah selesai bisa dikirim ke GCR corporate kita, atau bisa Bapak Ibu kirim ke email saya ya. Demikian sesi kita hari ini. Saya akan lanjutkan ke sesi 5 pada pertemuan berikutnya. Dan tetap semangat pagi.